Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok 8. Saya Naila Rabania Habibi beserta teman-teman saya ingin mempresentasikan tugas kami mengenai sistem pemesanan hotel. Sistem pemesanan hotel ini dirancang untuk memudahkan pelanggan dalam melakukan reservasi kamar hotel secara online maupun secara langsung. Sistem ini mencatat informasi mengenai pelanggan, reservasi, detail kamar, serta pembayaran yang dilakukan. Dengan adanya sistem ini, proses pemesanan menjadi lebih efisien dan terstruktur. Entitas dan atribut. Yang pertama, customer. ID customer adalah identitas unik pelanggan, disebut juga sebagai primary key. Nama adalah nama pelanggan, email adalah alamat email pelanggan, nomor telepon adalah nomor telepon pelanggan. Yang kedua, reservasi. ID reservasi adalah identitas unik reservasi, disebut juga sebagai primary key. ID customer adalah hubungan ke pelanggan yang melakukan reservasi, disebut juga sebagai foreign key. Durasi menginap adalah lama waktu menginap pelanggan. Yang ketiga, detail reservasi. ID detail reservasi adalah identitas unik detail reservasi, disebut juga sebagai primary key. ID reservasi adalah hubungan ke reservasi utama, disebut juga sebagai foreign key. ID kamar adalah hubungan ke kamar yang dipesan, disebut juga sebagai foreign key. Jumlah kamar adalah jumlah kamar yang dipesan dalam reservasi. Selanjutnya di sini terdapat entitas kamar. Entitas kamar di sini memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ID kamar yang termasuk ke dalam primary key, yang dimana biasanya ID kamar itu memiliki identitas unik setiap kamarnya. Yang kedua ada tipe kamar. Tipe kamar ini mendefinisikan jenis kamar yang digunakan, yaitu single, double, suite, dan lain-lain. Dan yang ketiga itu ada atribut harga. Harga ini mendefinisikan harga kamar tersebut per malam. Next, ada entitas hotel. Entitas hotel sendiri ini memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ID hotel yang termasuk ke dalam primary key. Biasanya hotel tersebut memiliki identitas unik. Yang kedua ada nama hotel. Nama hotel ini ya menjelaskan tentang nama hotel tersebut lah. Yang ketiga itu ada lokasi. Lokasi hotel ini juga didefinisikan sebagai letak dari hotel tersebut. Selanjutnya ada entitas pembayaran. Entitas pembayaran ini memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada ID pembayaran. ID pembayaran di sini itu termasuk ke dalam primary key. Karena setiap ID pembayaran itu pasti berbeda-beda identitasnya. Lalu ada ID reservasi. ID reservasi ini termasuk ke dalam foreign key. ID reservasi biasanya menghubungkan ke reservasi yang dibayar. Yang ketiga itu ada metode pembayaran. Metode pembayaran ini biasanya untuk menjelaskan untuk customer, metode pembayaran yang digunakan itu bisa menggunakan kartu kredit, transfer, dan lain-lainnya. Selanjutnya ada total harga. Total harga ini jumlah total yang harus dibayarkan untuk melakukan reservasi hotel tersebut. Selanjutnya ada total pembayaran seluruhnya, yaitu jumlah yang telah dibayarkan dalam satu kali reservasi. Dan yang terakhir itu terdapat entitas detail pembayaran. Detail pembayaran ini memiliki 3 atribut. Yang pertama itu ID pembayaran yang termasuk ke dalam foreign key. ID pembayaran itu biasanya memiliki kode unik setiap ID pembayarannya, Lalu biasanya ID pembayaran ini menghubungkan ke pembayaran utama. Selanjutnya ada status pembayaran. Status pembayaran ini menggambarkan bahwa pembayaran tersebut telah lunas ataupun belum lunas. Dan yang terakhir ada tanggal pembayaran.
Tanggal pembayaran itu mendefinisikan bahwa tanggal pembayaran oleh customer yang telah dilakukan. Selanjutnya, saya akan menjelaskan relasi dan kardinalitas setiap entitas-entitas dan atribut. Yang pertama, ada customer dengan reservasi. Customer dengan reservasi ini biasanya customer melakukan reservasi, yang dimana seorang customer itu bisa melakukan banyak reservasi, yang dimana ini kardinalitasnya termasuk one to many. Yang kedua, terdapat setelah customer melakukan reservasi, customer akan mendapatkan detail reservasi. Dan satu reservasi dapat memiliki banyak detail reservasi, yang dimana kardinalitasnya adalah one to many juga. Yang ketiga, detail reservasi dan kamar. Detail reservasi dan kamar itu, satu kamar dapat dipesan di beberapa detail reservasi. Dan kardinalitasnya itu one to many. Selanjutnya ada kamar dimiliki oleh hotel. Satu hotel itu biasanya memiliki banyak kamar. Jadi di sini termasuk ke dalam kardinalitas one to many. Selanjutnya ada reservasi pembayaran. Satu reservasi hanya memiliki satu kali pembayaran. Jadi hubungan kardinalitasnya itu termasuk ke dalam one to one. Jadi seorang customer itu hanya memiliki satu kali pembayaran saja. Dan yang terakhir, terdapat relasi pembayaran dengan detail pembayaran. Satu pembayaran dapat memiliki banyak detail pembayaran, yaitu kardinalitasnya termasuk ke dalam one to many. Selanjutnya saya akan menjelaskan ERD manajemen hotel dari kelompok kami yang dibuat menggunakan MySQL Workbench. Yang pertama itu ada entitas dan atribut. Nah, yang pertama itu ada entitas dari customer atau tabel customer. Fungsinya itu untuk menyimpan data dari pelanggan yang melakukan reservasi di hotel tersebut, dan atribut yang dimiliki dari entitas customer itu sendiri yaitu ada ID customer, nama, email, dan nomor telepon. Nah, yang sebagai primary key atau kunci utamanya itu ada ID customer, yaitu kode unik untuk setiap customer. Kemudian ada nama dari pelanggan tersebut yang melakukan reservasi. Kemudian ada email, yaitu alamat email dari pelanggan tersebut. Kemudian ada nomor telepon atau nomor dari pelanggan yang melakukan reservasi. Kemudian yang kedua itu ada entitas reservasi atau tabel reservasi, dan fungsinya ini untuk menyimpan informasi pemesanan yang dilakukan oleh pelanggan atau customer tadi. Dan atribut yang dimiliki dari reservasi itu sendiri ada 3, yaitu ada ID reservasi, ID customer, dan durasi menginap. Nah, yang sebagai primary key-nya itu ada di ID reservasi. Kemudian di sini juga ada foreign key-nya di ID customer. Jadi untuk menandakan siapa yang melakukan reservasi di hotel tersebut. Kemudian di sini ada durasi menginap, berapa lama atau beberapa hari si customer menginap. Kemudian yang ketiga itu ada entitas detail reservasi atau tabel reservasi, yang fungsinya menyimpan informasi detail kamar dalam satu reservasi. Nah, atribut yang dimiliki dari detail reservasi itu ada ID detail reservasi, ID reservasi, ID kamar, dan jumlah kamar. Nah, yang sebagai primary key-nya itu ada di detail ID detail reservasi. Kemudian di sini tuh ada 2 foreign key-nya. Itu ada di ID reservasi dan ID kamar. Jadi ID reservasi untuk menandakan reservasi yang dilakukan, dan ID kamar itu menandakan kamar yang dipesan. Kemudian jumlah kamar itu berapa kamar yang dipesan dalam satu reservasi. Yang keempat itu ada entitas dari kamar atau tabel dari kamar, yang fungsinya menyimpan informasi tentang
kamar yang tersedia di hotel yang dipesan oleh si customer atau pelanggan. Dan atribut yang dimiliki dari entitas kamar itu sendiri ada 4 juga. Yang pertama itu ada ID kamar, ID hotel, tipe kamar, dan harga. Nah, yang menjadi primary key-nya itu ada di ID kamar. Kemudian yang menjadi foreign key-nya itu ada di ID hotel, menandakan hotel atau tempat kamar yang tersedia. Kemudian ada yang ketiga itu tipe kamar atau bisa dibilang jenis kamar, misalnya pilih yang suite, deluxe, apa yang standar. Kemudian yang keempat itu ada harga dari kamar per malamnya berapa. Kemudian yang kelima itu ada entitas atau tabel hotel yang berfungsi untuk menyimpan informasi mengenai hotel yang tersedia. Di sini tuh memiliki 3 atribut, yaitu ada ID hotel, nama hotel, dan lokasi hotel. Yang menjadi primary key-nya itu ada di ID hotel. Kemudian yang keenam itu ada di entitas pembayaran atau tabel pembayaran. Dan di sini itu memiliki 5 atribut. Yang pertama itu ada ID pembayaran, ID reservasi, metode pembayaran, dan total harga. Yang terakhir itu ada total pembayaran. Nah, yang menjadi primary key-nya atau kunci utamanya itu ada di ID pembayaran. Yang kedua itu ada di ID reservasi sebagai foreign key-nya, menandakan berapa reservasi yang dibayar. Ketiga itu ada metode pembayaran, metode apa yang digunakan oleh customer, seperti misalnya bisa menggunakan kartu kredit atau transfer bank atau cash. Yang keempat ada total harga, dan total harga itu seperti berapa total biaya yang harus dibayar dari si customer. Kemudian yang terakhir ada total pembayaran, berapa jumlah yang sudah dibayarkan oleh customer tadi. Yang ketujuh itu ada entitas dari detail pembayaran atau tabel dari detail pembayaran. Nah, fungsi itu untuk menyimpan detail dari setiap transaksi yang dilakukan oleh si customer. Di sini itu ada tiga atribut, yaitu ada ID pembayaran, status pembayaran, dan tanggal pembayaran. Nah, ID pembayaran itu sebagai foreign key, di sini nggak ada primary key-nya. Yang ketiga itu ada status pembayaran. Jadi status pembayaran itu apakah sudah lunas, DP, atau belum lunas. Kemudian tanggal pembayarannya tanggal berapa si customer harus melakukan pembayaran. Nah, hubungan antar entitas. Yang pertama itu ada entitas customer melakukan hubungan ke entitas reservasi, dan jenis relasi yang digunakan itu ada one to many. Jadi satu customer bisa memiliki banyak reservasi. Yang kedua itu ada entitas reservasi memiliki hubungan ke entitas pembayaran. Jenis relasi yang digunakan itu ada one to one, atau satu reservasi hanya bisa dimiliki satu pembayaran, jadi nggak bisa lebih. Yang ketiga itu ada entitas reservasi memesan entitas ke detail pembayaran. Jadi si customer itu kan tadi melakukan reservasi, kemudian reservasi itu memesan lebih dalam ke detail reservasi, dan jenis relasi yang digunakan itu one to many. Jadi satu relasi satu reservasi itu bisa memesan lebih dari satu kamar, jadi bisa lebih banyak memesannya kamarnya. Kemudian yang keempat itu ada data reservasi berisi hubungan ke entitas kamar. Jenis relasi yang digunakan itu ada many to one, atau satu kamar bisa masuk dalam banyak detail reservasi. Kemudian yang kelima itu ada entitas kamar dimiliki oleh entitas hotel, dan jenis relasinya itu ada many to one. Jadi satu hotel bisa memiliki banyak kamar. Dan yang terakhir itu ada entitas pembayaran memiliki hubungan ke detail pembayaran, seperti tadi reservasi memiliki hubungan ke detail reservasi. Cuman bedanya di pembayaran hubungan ke entitas detail pembayaran itu jenis relasinya itu digunakan
one to one. Jadi setiap pembayaran hanya bisa memiliki satu detail pembayaran. Kesimpulan dari IRD ini mengamalkan sistem reservasi hotel yang melibatkan entitas customer, reservasi, detail reservasi, kamar hotel, pembayaran dan detail pembayaran ini. Hubungan antara entitas ini telah dirancang dengan primary key dan foreign key supaya memudahkan integrasi data di MySQL. Dengan adanya struktur ini, ada 3 utama yang sangat membantu. Itu ada data reservasi dapat dikelola dengan baik, dan yang kedua pembayaran dapat dengan status yang jelas, dicatat dengan status yang jelas. Yang ketiga itu ada hubungan antar hotel, kamar, dan reservasi terhubung dengan logis dan terintegrasi dengan jelas gitu. Jadi sekian penjelasan IRD dari kelompok kami. Bila ada salah kata dari anggota kami mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.